pakai verb 3. Ini tuh maksudnya gimana artinya gitu. Kalau misalkan kita benar-benar mau ngertiin atau mau nerjemahin, barangkali teman-teman ada yang mau jadi translator gitu. Aslinya ya gitu, which was fault. Tapi karena berlaku pola enrichment sama reducing ini, yang namanya dua pola ini, sama kayaknya ada satu lagi deh. Jadi dia tuh ngubah berasal ngilangin konjungsinya, ngilangin nominanya, terus nanti berakhir jadi verb 3, di mana itu merupakan sebuah uh, kayak kata pembantu, bukan kata pembantu sih, tapi lebih tepatnya konjungsi pembantu sih, kayak which was gitu. Which is itu bisa dihilangin tuh sebenarnya. Hmm. Next ya, nomor 4 apa nih? Someone forgot to blah 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 the door to the testing area. Apa yang jawabnya teman-teman? Jawabnya apa guys? Hmm. Ada yang lain? Ada yang lain? Close. Close. Oke. Bener ya? Jawabannya tuh C. Kenapa? Easy sih. Dia tuh ada yang tuh di sini. Dimana tuh ini namanya adalah tuh infinitive. Infinitive. Tuh infinitive itu berarti tuh plus verb satu. Jadi dia langsung verb satu gitu. Tuh sama verb satu. Sebenarnya tuh juga bisa preposition. Tapi dia perannya di sini adalah sebagai tuh sama verb satu atau tuh infinitive. Kalau misalkan tuh, kalau misalkan close, ini kan nggak masuk ya verb 2 atau verb 3. Kalau closing juga enggak. Oke, paling masuk ya dia yang close. Oke, nomor 5. Robot when blah 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 the door and it traveled about. Kirain aku karena past tense. Udah di forgot. Hmm, i- itu kayaknya nggak ngaruh sih kalau yang forgot. Tapi karena to infinitive ini sih. Nah, jadi ada yang namanya to infinitive teman-teman. Ini. Tapi nggak semuanya to itu nanti bakal tambahannya verb satu ya. Tapi sesuaiin lagi, biasanya to infinitive itu dia letaknya setelah verb juga. Infinitive. Jadi konteksnya kalau misalkan nih, forgot, sorry, misalkan jangan ini deh, dalam ada satu satu kalimat, terus itu ada verbnya, misalkan apa ya, cek, hmm, cek go. Di bahasa Inggris tuh nggak bisa langsung nyambung gini. Misalkan aku kayak dua-duanya kan verb ya, kayak langsung nyambung tuh nggak bisa loh. Dia tuh harus dibantu sama yang namanya ada yang gerund, ada juga to infinitive. Di mana gerund itu dia adalah gerund itu sebenarnya verb yang divertingkan. Jadi kalau misalkan pakai gerund ya dia berarti tinggal ditambahin verb ing belakangnya. Cek going. Tapi kalau yang to infinity berarti dia diganti aja going to infinitive dan dia verb 2. Itu bedanya kalau di bahasa Inggris intinya pasti jarang nemuin deh verb yang satu jadi satu. Ngelag banget ya. Sorry, sorry. Verb yang jadi satu, verb satu yang jadi satu. Sorry, verb satu sama verb satu bersebelahan gitu.
aku yang nge-lag di HP ku kayaknya. Tuh, dia bisa pakai jalan, kalau enggak dia bisa pakai to infinitive. Kalau jalan berarti dia tambahin verb ing, kalau yang to infinitive berarti dia tambahin to di setelah verb yang pertama. Bedanya seperti itu. Makanya kan dia otomatis jawabannya too close kan, karena kan dia tuh sebelumnya verb forgot gitu. Kalau misalkan dia di kalau misalkan nih kayak ada deh kayaknya deh stop. Eh, kalau misalkan dia langsung verb 3 itu sedikit sih, tapi mostly di kalimat bahasa Inggris itu yang banyak seperti ini polanya. Bisa ya yang tadi jalan namanya verb ing, bisa juga to infinitive. Jalan itu sebenarnya apa sih? Jalan itu kayak gimana ya? Itu tuh verb yang bisa dijadiin non, verb yang jadinya non gitu. Misal ya, jalan tuh bisa kok dua kayaknya. Misalkan kan ada build tuh. Build ini kalau verb satunya dia masih membangun gitu. Tapi kan ada juga building kan. Hmm. Kan udah beda ya artinya. Building itu artinya bangunan. Itu perannya jalan di situ ya. Dia itu nambahin ing gitu. Dan dia pasti perannya jadi non. Terus ada lagi nih. Contohnya adalah dalam kalimat bisa juga sih. Misalkan apa ya? eh Managing our schedule is the most important thing gitu. Juga bisa. Ini yang contoh dalam kalimat. Managing our schedule is the most important thing. Jadi artinya apa? Ya sama sih sebenarnya. Kayak mengatur schedule kita atau jadwal kita itu merupakan hal yang penting gitu. Itu juga bisa. Jogging in the morning. Hmm, bisa. Tapi kurang apa coba di situ? Jogging in the morning bisa sih, bisa bisa. Kurang verb-nya. Betul, betul, betul. Itu nanti pakainya berarti is. Jadi jalan itu sifatnya singular sih. Oh, misalkan is jogging di pagi hari. Atau nanti bisa divariasi lagi. Jogging in the morning is my hobby or is my manifesting juga bisa. Jogging in the morning helps to reduce weight. Wah, benar tuh. Pakai pola itu aja ya. Kenapa pakainya pakai helps? Karena tadi jalan itu sifatnya singular. Ah, kok sifat kelas kali ya namanya? Kan sih diulang. Morning. Tuh. Jadi dia pakai S. Reduce. Verb satunya tuh apa sih? Jogging, jogging tuh verb satunya apa? Kayaknya jog deh. Masa jog? To reduce. Wait, betul. Hmm. Oke, next. Nomor 5. Aku penasaran nih, verb satunya jog tuh apa ya? Long man. Oke, long man kali ya. Nomor 5, nomor 5 kelihatan nggak sih? Nah, kelihatan. Jog. Iya, benar, benar, benar. Benar, verb satunya jog.
Gitu. Oke, nomor 5 guys. Nomor 5 apa nih? About when. Kayaknya tadi yang nomor 5 nggak jadi ya. Ada yang udah jawab belum sih paling? Belum ada ya. Through. Ada yang lagi? Robot went through the door and it traveled about 165 feet. Oke, oke, oke. Bener ya, jawabannya adalah through. Kayaknya robot itu pergi, bukan pergi juga sih. Kayak bergerak gitu ya. Melalui pintu dan itu bisa kayak pergi atau it travel tuh bisa kayak gerak. Lebih tepatnya apa ya yang enak verbnya. Tapi paham lah ya konteksnya. It traveled about 165 feet or 50 meters. Jadi robot itu bergerak melalui atau lebih tepatnya ke pintu. Tapi kalau misalkan lebih lebih specifically on sama between juga nggak masuk kan. Gimana kalau misalkan on dia kalau bisa diartiin kayak di atas juga enggak. Terus dia sebagai on yang lebih spesifik juga enggak juga gitu. Apalagi between. Between ini biasanya ada dua hal yang dibandingkan di antara gitu. Sedangkan ini kan nggak ada ya yang dibandingkan. Kalaupun kita lihat kalimat berikutnya juga, ini it travel. Kayak dia ada kalimat baru lagi. Nih. Jadi nggak ada yang dibandingkan gitu misalkan. Gitu. Ini kayak gampang sih. So, aman ya? Nomor 5. Kalau aman kita next ke nomor 6. Russian Channel 5 TV shows bla bla bla. Robot stop. Ini shows. Berarti dia tuh masih ya masa-masa sekarang lah. Belum pas-pas banget. Belum pas malah. Bukan banget. Robot shows. The Any. Ada yang jawab. The. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Nggak ada. Hmm. Coba kita lihat ya. Kalau misalkan kita jawab the. Ya emang jawabannya the sih. Karena kalau kita jawab pakai an sama any. Itu nggak masuk gitu. Ketika mau nambahin an. Pastikan setelahnya itu kalau di pronunciation, kalau di pronounce, sorry, verbnya atau katanya itu berawalan huruf vokal gitu. Misalkan, misalkan apa ya, kayak jam, walaupun dia tulisannya hour, tapi dia tetap pakainya an gitu, karena bacanya hour kan. An elephant juga bisa. Dia tuh depannya vokal, tapi kayak misalkan ini, ini kan huruf vokal depannya. Apakah ini tetap pakai an atau pakai e? Kalau university itu. Enggak kan? Karena dia tuh bacanya university. Jadi dia tetap pakai a university. Bedanya gitu sih. Terus kalau penggunaan the ini digunakan ketika kita tuh udah ngomongin sesuatu itu sebelumnya. Artinya apa? Kalau misalkan kita ngomongin tanpa the ya, robot misalkan, langsung ke robot. Kalimatnya mana ya? Bentar. Channel TV shows bla bla tanpa robot gitu, shows robot. Lah itu kan akan menimbulkan sebuah ambiguitas di mana robot yang mana nih? Robot apakah robot yang namanya Promobot sebelumnya atau robot yang baru atau robot yang ada di dunia gitu. Jadi kan ketika ada itu langsung merujuk kepada robot yang kita bahas sebelumnya. Ya ini Promobot, robot yang lagi atau
akhir-akhir ini sedang diuji oleh saintis gitu. Jadi itu menunjukkan lebih spesifik lagi robot mana yang lagi dibahas. Kalau on, dia tuh pasalnya in on at sih. Dia bisa dilihat dari waktu. On itu bisa juga untuk waktu on Sunday. Em, terus apalagi ya bisa juga untuk posisi kayak di atas juga bisa. Kalau yang any biasanya digunain ini tulis apa ya? Misalkan udah dibahas sebelumnya gitu. Atau dimension sebelumnya. Nah, ini tuh sebenarnya dia lebih kepada penggunaan kalimat itu, kalimat apa sih? Nah, ini biasanya digunain pada kalimat negatif di bahasa Inggris, negative sentence. Sama questions sentence. Contohnya apa? Kalau misalkan negatif, gampang. I have no any money. Gitu. Karena ini negatif, jadi dia pakainya any. I have itu sama kayak I don't have ya. Dia variatif sih kalimatnya. Bisa I have no any honey. Boleh. Gitu ya. Kalau yang any itu. Terus yang question. Misalkan, do you have any? Enggak. Any enggak selalu di kalimat negatif. Ini ada di question sentence. Tuh. Dia juga bisa di kalimat pertanyaan. Any honey gitu. Kalau teman-teman sadari, setelah kalimat any, setelah kata any, pasti ada yang namanya, bukan manis sih, ada yang namanya non, itu yang sifatnya countable maupun uncountable. Itu buat yang perbedaan any. Nyaman sih. Oke, aman ya. Bisa next nggak ke nomor berikutnya nih. Nomor 7. Nomor 7 apa nih? Robot stop titik-titik. The middle of a roadway. Middle tuh dia identik sih. Biasanya nggak jauh-jauh sama yang ya, in in the middle. Ya, ya, ya. Oke, exactly ya. Kayak the middle tuh biasanya seringnya dipasangkan sama ini sih, in the middle itu. Eh, kalau yang on enggak sih. Cenderung ke waktu. Kalau yang to, dia juga enggak masuk. On the top juga bisa. On the top di atas. Itu baru masuk ya. Oke, nomor 7 kayaknya aman sih. Ada yang perlu dibahas kayak in the middle of the roadway. Nah, ini kan contohnya. Ini kan kayaknya kan. Karena di awal juga R. Itu. Nomor 8. Gasking. It caused a traffic jam. Itu menyebabkan kemacetan. Scientists later, blah blah blah, come camp to get the robot after about 50 minutes. Jawabannya pakai Inggris.
Jawabannya apa? Ayo, apa? Ayo. Aku izin minum ya. Kem, ada yang mau speak up kah? Boleh next stage. Kem. Calm. Ada yang calm juga. Karena itu belum terjadi. Hmm, oke. Kan letter. Kem. Oke, kita bahas ya. Atau ada yang mau bahas nih? Boleh naik. Ada yang mau bahas kah? Gak ada ya? Gak ada apa. Nah, ini trikinya dari sebuah teks sih. Kita nggak cuma lihat dari satu sisi doang. Ketika itu sifatnya letter, oh boleh. Beli. Mau nih nggak beli? Request. It's past. I think it's past. Oke. Jelaskan. Kalau beli, suaranya masuk gak ya? Kenapa nih? Oh, nggak bisa lagi record. Ada yang lain? Ada yang mau jawab nomor berapa nih? Nomor 8 kah? Kalau ada, dipersilahkan sekali. Oke, bahas aja ya. Tadi ada yang ngomong, ada yang komen kalau itu karena letter jadi pakainya come. Tapi coba perhatiin lagi sebelumnya. Nih, robot stopped verb 2. It caused juga bukan verb 1. Itu verb 2. Artinya dalam satu kalimat itu dia konteksnya adalah past. Meskipun ada letter di sini, itu nggak guaranteed atau nggak menjamin bahwa kalimat ini bakal jadi future maupun jadi present. Jadi jawabannya apa? Scientist, masih scientist letter yang came. Kalau itu yang comes kan nggak mungkin karena dia ada S-nya. Comes scientist. Kalau dia ada, kalau dia pakai come juga kurang tepat ya. Itu dalam satu kalimat ini nih, bukan satu kalimat sih, kalimat-kalimat sebelumnya itu ngomongin gitu bahwa channel dari eh, apa ya TV 5 channel Rusia itu menunjukkan bahwa robot itu berhenti nomor 7 tadi apa ya, in the middle of a roadway. It caused a traffic jam. Masih nyambung menyambung tuh. Jadi sebelumnya juga pas itu juga kalimat setelah itu, setelah dari roadway, setelah ini juga caused. Jadi sambung masih pas-pas. Jadi dalam beberapa kalimat ini masih nyeritain di pas gitu. Letternya juga bisa berarti kemudian yang merujuk kepada sesuatu yang udah dilakukan. Bisa menjadi clue, bisa juga. Kayak lagi kita lagi nyeritain deh gitu misalkan. Em, misalkan kayak tiba-tiba kan pasti dalam satu cerita itu ada kayak terus tuh lalu gitu. Terus tuh lalu ini bakal kejadian gini gitu. Nah, itu sama kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan lebih grammatically, lihat aja clue atau verb yang sebelumnya. Itu ngomongin past atau masih ngomongin di masa present gitu. Karena sebelumnya itu dominan di kalimat atau verb 2, dia past, otomatis dia juga harus pas di sini can. Come,
can, come. Berarti kalau ada soal yang kalimat gitu, kita nggak melulu harus lihat satu kalimat, tapi harus lihat satu teks buat tahu dia pakai verb berapa ya. Exactly. Kalau teks emang rada gitu, bukan rada ya, yang seperti itu sih. Terus kalau teks itu pastikan bahwa teman-teman apa ya kadang tuh jadi baca satu kalimat biasanya lupa subjeknya itu singular atau plural gitu. Tapi ya pasti tahu kok. Kayak itu gampang lah. Kalau grammar kan nggak harus lihat satu kalimat full ya. Itu cuma misalkan dilihat satu beberapa kalimat doang atau di kalimat-kalimat tertentu. Aman nggak kalau ini? Next ya. Kalau ada yang mau tanya kah? Oke. Hmm, ini kayak menarik nih. Kayak about tuh nggak selalu artinya tentang ya. Mungkin barangkali ada yang belum tahu. About juga bisa kira-kira gitu. Sekitar juga bisa. Bahkan kayak banyak yang pokoknya it's about gitu sih. Betul, Oke. About juga bisa kayak oh ya ada polanya. Nih. Menarik nih. About juga bisa buat kalimat sesuatu. Itu benar ya. Kayak polanya adalah subject plus to be plus about plus to and verb ing. Nah, ini posisinya ketika to itu nggak selalu jadi to infinitive sih. Misalkan kayak dicontohkan sama Nadia nih. I am about to shopping. Itu juga bisa. Nah, bedanya apa sama yang lain kayak will, mungkin sama gonna. Bedanya adalah tingkat seberapa kita mau melakukan hal itu dalam eh, dalam waktunya itu dia mau banget gitu loh. Misalkan kayak sebenarnya tuh aku ya misalkan lagi tanya kayak sekarang nih kita lagi ditanya kamu mau ngapain sih gitu, what do you wanna do gitu. I'm about to go I'm about to go shopping misalkan gitu. Nah itu kita mau melakukan banget tuh kayak waktu itu banget gitu. Tapi kalau yang will itu masih jangkanya masih jauh, ya entah itu kapan itu I will itu. Makanya kan ada tenses buat future kan. Future itu nggak cuma will doang kan. Ada yang future continuous juga ada yang future perfect juga ada. Jadi itu tergantung nanti pengelompokannya masuk ke tenses yang mana. Tapi kalau yang buat about juga bisa seperti itu struktur kalimat. Setelah itu tuh pastikan dia verb ing gitu. I'm about to watching concert but I have no any money. Sama kayak I am going to shopping kah? Bisa. Kalau going hampir sama kayak I'm gonna juga hampir sama kayak about sih. Tapi kayak menurutku about tuh dia udah paling tinggi sih. Paling tinggi dalam arti gini ya. Udah mau melakukan banget gitu. Sebenarnya sama sih. Kayak gonna juga bisa. Aman ya yang itu. Kayaknya kita harus next. Nomor 9. Oleg Kiefer Kutsev. Bla bla bla. Who at the testing center said our engineer. Tuh. Apa nih? Nomor 9 nih. The working work works. Works. Any else? Works. Ya. Ah, ada yang mau naik gak nih? Waduh, masa kita sendirian di atas. Naik dong, naik dong. Tolong dibantu nomor 9. Ada yang mau naik kah? Boleh, boleh. Alekara.
Kalau oleh Kara gimana tuh? Halo, jadi in my opinion jawabannya tuh works. Why? Karena di situ kan ada Oleg Kivokursev kan. Nah, dia itu singular. Jadi harus ada S-nya. Hmm, harus ada S-nya. Oke. Who else? Ada lagi nggak yang lainnya? Aman ya? I think Oke. it's enough. Oke. Bener ya? Katanya Kak Alekara. Aku nggak tahu nama aslinya ya Allah. Sorry, sorry. Kak Alekara Merta. Dia karena Oleg Kivorkutsev. Ya beliau itu nama kan. Ketika itu nama, sifatnya singular. Dan karena singular, jadinya dia pakai S. Tuh. Ingat bahwa conjunction itu nggak semuanya fun boys. Nggak semuanya yang kemarin di Ceko. Conjunction juga bisa kayak gini sifatnya. Bisa who, where, ada what, juga how, why. Jadi 5W itu juga bisa sebagai 5W plus 1H juga bisa sebagai conjunction. Duh, kita kalau itu nanti kayak ada beberapa pengelompokannya sih, kayak Husum. Karena dia adalah orang, jadinya kita pakainya who. Tapi kalau dia merupakan benda, biasanya cenderung pakainya em, which sih, bisa juga. Atau that juga bisa. Kalau aku karena ada question words harus ada to be. Hmm? Question words. Yang mana tuh? Hmm, question word yang mana ya? Itu lah ya. Who-nya itu. Kalau aku karena ada question words harus ada to be. Oh, maksudnya gimana? Kalau iya sih benar. Kalau konteksnya buat pertanyaan dia harus ada to be benar-benar. Tapi kayak ini beda gitu. Ini buat conjunction sih. Jadi nggak semuanya dari who, what, whom, terus apa lagi? What, why, how. Itu untuk pertanyaan doang. Tapi juga bisa sebagai conjunction. Gitu ya teman-teman. Kalau aku. Oleg Kivorkutsev who works at the testing center gitu. Jadi Oleg yang bekerja di pusat, mungkin center kayak pusat gitu ya, atau lebih tepatnya kayak center di tengah, lebih tepatnya kayak pusat gitu sih, pusat penelitian mungkin, atau pusat uji coba testing, berkata our engineer bla 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 nomor 10 berarti apa, ada clue-nya nih. Kayak itu udah kebaca sih yang nomor 10. Our engineer bla 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 strives growth drives on this testing ground. Objective clause gak sih yang 9? Apakah nama materinya itu? Jujur aku lupa sih. Kalau saya yang objektif ya. Bentar, bentar. Habis nomor 10 ya. Coba nih, lift. Coba kita fokus ke nomor 10 dulu, guys. Nomor 10 apa, guys? Aduh, bentar ya. Lu kayaknya terlihat bentar ya. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Prof. Apa nih? Jawabannya B.
Oke, kita bahas ya. Power Ranger, bla bla bla. Karena depannya ada set, berarti dia ya udah dikatakan sebelumnya kan. Kalau misalkan set itu, jadi lebih tepatnya yang draft bener. Tapi kenapa? Hah? Nggak ada suaranya. Cek, halo halo. Oh ada. Aman ya? Mungkin nge-lag. Aman ya? Tapi kenapa oleh Kiefer Kutsev who-nya itu pakai S? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa dia pakai S works gitu? Bukan 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 verb 2, bukan pas. Jadi ini bukan, nah, gitu kenapa? Ada yang tahu nggak? Hmm, karena Oleg ini masih kerja di situ. Jadi tensi itu juga bisa dilihat dia tuh masih masih berlaku atau enggak sih? Dia tuh masih di situ atau enggak sih gitu. Bukan, kalau konteks ini berarti Oleg ini masih bekerja sampai sekarang gitu. Karena sifat dari atau salah satu ciri-ciri dari present tense kan dia masa sekarang atau juga bisa untuk future. Artinya kalau kita bilang Oleg Kivarkutsev works itu bisa juga buat sekarang dan juga berlaku untuk masa depan. Gamanya seperti itu. Jadi ini benar ya. Nomor 10 itu pakai draft. Our engineer draft. Karena ini lagi nyeritain kejadian sebelumnya. Gimana sebelumnya itu ya kayak eh, mekanik, engineer kayak mekanik gak sih? Mekanik kita itu mengendarai, bukan mengendarai ya, mengontrol kali ya. Mungkin disesuaikan sih gitu kan. On the testing ground and bla bla bla. Kayak aku tuh lemahnya di situ sih. Mencoba juga, oh ya. Kayak tahu strukturnya cuma kalau buat translate nggak seperfect itu sih biasanya. Tapi ya that's totally fine sih. Selama paham. Tapi kan beda ya. Kalau nanti kita mau apply di beasiswa, apply ke ISMA mungkin. Kita kan harus tahu juga struktur kalimatnya. Artinya maksud dari kita juga. Ya itu buat buat nanti teman-teman barangkali ada yang mau apply pakai English letter juga bisa. Next. Atau ada yang mau tanya kah? Nggak ada yang aman ya? Nomor 11. On the testing ground in blah 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 to close the gates. Kayak itu kayak satu kesatuan gitu loh. Ya, benar. B. Kayak udah jelas ya. Itu satu kalimat nyeritain pas semuanya gitu. Ya udah, berarti forgot. Kalau forget juga enggak, forget juga enggak. Gitu. Karena dari awal dia udah set, terus dari awal juga dia tuh lagi nyeritain konteks. Kayak Oleg tuh dia lagi ngomong awalnya itu sebenarnya bla bla bla. Forgot to close the gates. Lupa untuk menutup pintunya. So, the robot escaped and went on his little adventure. Bla bla bla. Nomor 12 nih. No one. Nobody. No one. Was, were, atau are. No one tuh maksudnya singular apa plural aja. Tentuin dulu. Apa nih guys? 64 orang. Siang-siang makan kedondong. Sangka. Was. Singular was. Oke, kenapa was? Ada yang mau speak up nggak? Naik dong, naik. Atau ale lagi. Atau yang lain lagi. Kenapa pakai was? Aku boleh nggak? Boleh.
Aku nggak tahu ya ini dinamainnya apa. Cuman setahu aku kalau misal ada no one, someone, anyone Hmm, itu tuh pakainya itu was. hmm, oke, bisa bisa. Ada yang lain? Mungkin no one, nobody, everybody, everyone. Salah sih singular juga nggak sih? Oke, kita bahas ya, teman-teman. Jadi kalau ada nobody sama no one tuh sama ya? Kok ini sama. Terus everybody atau everyone. Ini semuanya singular. Jadi otomatis dia pakainya ya kalau nggak is ya atau kalau is berarti dia verb is gitu. Atau verb is. Aduh, sorry. Is. Kalau misalkan diterapin jadi ke verb, gampang kan? Nobody cares. Nobody cares. Nggak ada yang peduli. Bukan nobody cares. Jadi lebih tepatnya was ya. Gitu. Oke, 1 sampai 12 selesai nih. Ada yang mau tanya atau mungkin kasih opini lain? Aman ya? Aman nggak? Kalau aman, kita ke slide berikutnya sih. Slide. Nggak ada slide. Halaman berikutnya. Aman kah? Komen aman dong, komen aman. Oke, aman. Nah, kayaknya cuma sampai dari ini aja sih. Karena di bawah-bawah tuh eh, cuma understanding daripada teksnya aja. Teman-teman bisa ngerjain sendiri gitu. Ini juga kayaknya nggak ada unsur grammarnya sih. Maksudnya diujinya gitu ya. Kayak kita cuma ini doang nih. Match the words on the left with the meanings of the left. Misalkan robot nih, robot. Berarti artinya apa? A kind of machine that can work for people gitu. Sejenis mesin yang bisa bekerja untuk orang. Kalau humans berarti apa? Berarti people ya? Iya kan? Nah, kalau scientist, hmm, ah, a person who studies science. Mungkin ini mention lagi ya. Ini pakai studies karena balik lagi person cuma satu. Makanya pakai studies gitu. Kenapa bukan studies, guys? Kenapa nggak gini? Anybody knows? Ada yang tahu nggak? Nah, bener ya. Karena akhirannya tuh Y, jadi dia harus pakai ketentuan yang gini. Studies. Gitu. Y-nya itu diganti sama IES. Gitu. Next lagi. Test. Berarti apa? Tesnya apa ya? Unusual in settings. Try something ya? Ya enggak? Lots of cars on road that are not moving. Oke. Terus ini F ya? Benar-benar. Batteries. Batteries itu apa ya? B. Oh ya kah? Containers used to make electricity for power. Nah, ini kayak nggak kalimat sempurna nih sebenarnya. Bukan containers menggunakan untuk membuat ya, tapi containers yang digunakan. Nanti malah diartikannya containers membuat. Karena ini merupakan ada pola engagement sama sama reducing, jadi dia aslinya gini sih, which is used gitu. Jadi ya
containers yang digunakan untuk membuat listrik untuk daya gitu, bisa juga. Nomor 5, batteries apa? Kind of question apa ya? G. Lots of cars on road that are not moving. Oh, iya kah? Baru tahu sih. E H A F B. Hah? G. Macet. Hmm. Batteries guys, bukan traffic jam. Kalau traffic jam ya sih, G. Traffic jam kan macet ya. Eh, tas tuh C nggak sih? Enggak ya. Sorry, 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 sorry. Tas benar F ya. Try something. Ya. Kalau batteries apa? Nomor 5 B belum diisi. Oh, sorry, sorry, sorry. Pantesan. Sorry, 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 sorry. Nomor 7 apa? Escape. Berarti yang belum apa nih? E, H, A, F, B, G. Adventure tuh unusual nggak sih? 7 D. To run away and be free. 8C Iya. nggak sih? 8 C. Oke. An unusual and exciting experience gitu. Sebuah ketidakbiasaan dan apa ya, pengalaman yang exciting tuh apa? Menyerukan, yang seru, excited, seru. Exciting berarti apa? Asik kali ya, gitu ya. Berarti yang escape ini D. Oke, sepertinya seperti itu teman-teman semuanya. Ada yang mau nambahin kah? Soalnya kita harus tersiap-siap lagi dengan mencatat. Kayaknya dari aku segitu dulu buat grammar. Ya, ada yang mau tambahin nggak? Ale mungkin atau dari teman-teman yang lain? Aman ya? Udah. Udahan. Dikirim nggak catatannya? Dikirim nggak ya? Karena tuh nggak bisa gitu loh. Kalau dia paling nanti SS sih bisa. Oke, oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan juga mungkin ini semoga membantu buat teman-teman yang utulnya mau mau utul atau udah selesai utul ya. Tinggal ngomong satu lagi. Dan juga buat Bli, terima kasih sudah nge-record di Zoom-nya. Eh, buat Ale juga teman-teman yang lain udah ini partisipasi buat jawab. Oke, mohon maaf sekali ketika tadi ada kesalahan beberapa, semoga bisa dimaklumi. Terima kasih teman-teman